Karno, seorang bujang yang usianya sudah matang, bahkan sering dipanggil bujang lapuk. Keseharian bujang lapuk itu hanya menunggu seseorang memberi pekerjaan padanya. Kuli panggul, pacul, tandur apapun itu dia lakoni untuk menyambung hidupnya. Maklum, di usia yang hampir kepala 4, dirinya belum juga mendapatkan jodoh. Itu alasan yang menjadikan bujang lapuk itu lebih sibuk bekerja daripada di rumah tanpa permasyuri yang menjadi tambatan hati. Membosankan, pikirnya. Hidup Karno miskin, orang tuanya hanya seorang buruh tani. Sama seperti dirinya, pendidikan formal, Karno hanya mengenyam bangku SD. Sampai singkat cerita, Karno benar-benar dibantu oleh Pak Carik untuk menyunting Dewi, sang pujaan hatinya. Pesta pernikahan sederhana, tamu undangan yang hanya dihadiri tetangga dekat saja. Semua itu tidak mengurangi rasa bahagia dari kedua mempelai pengantin. Bunga-bunga bermekaran di hati Karno dan Dewi. Mereka benar-benar saling mencintai. Suasana malam pengantin, hari-hari yang berlalu mereka jalani dengan gairah yang menggebu. Sampai akhirnya Dewi mengandung. Sayangnya, nasib baik tak berpihak pada Karno. Saat kandungan Dewi memasuki usia 30 minggu, tidak satupun pekerjaan Karno peroleh. Bahkan Pak Carik yang biasanya getol memberikan pekerjaan, kini sama-sama paceklik. Karno benar-benar memutar otak untuk tetap bisa mendapat rupiah. Meski nyatanya tetap kurang, beruntungnya Karno, Dewi tetap sabar dalam kondisi kesulitan itu. Padahal beberapa bulan lagi bayi mereka akan lahir. Itu artinya bertambah pula kebutuhan hidup keluarganya. "Mas, ini bagaimana mas? Sebentar lagi anak kita lahir. Aku sudah gak ada tabungan buat bayar dukun beranak," keluh Dewi seraya mengelus perut buncitnya. Karno menatap sekilas wajah istrinya. Pandangannya beralih ke arah perut, kemudian beralih ke sisi yang lain. Ia lantas menghembus napas, menjelaskan bahwa lelaki itu sama bingungnya. "Sabar ya Wi, aku juga lagi berusaha," ucap Karno. Dewi pun terdiam. Di matanya tersirat pasrah pada keadaan hidup yang tengah dijalani. Karno beranjak dari duduknya, menghampiri Dewi, kemudian mengelus penuh rasa sayang pada buah hati yang ada dalam perut Dewi. "Bapak mau keluar dulu ya, mau cari rezeki buat adik. Jagain emak, tidak boleh nakal," pinta lelaki itu. Suaranya lirih, tapi penuh penekanan. Seperti ia yakin bahwa bayi dalam perut itu mendengar ucapannya. Dewi yang mendengar hanya tersenyum. Jemarinya membelai rambut suami yang sedikit lepek karena keringat. "Doain ya Wi, semoga aku dapat pekerjaan," pinta Karno. Dewi pun mengangguk, memberi izin pada Karno yang kemudian menyeret langkah keluar rumah. Karno pun keluar rumah dengan berjalan kaki, dengan tujuan entah kemana. Ngeri memang, tapi bisa jadi kaya. Jangan main-main kalau mau melakukan itu. Sayup-sayup, suara orang ngobrol dari kejauhan tertangkap indera pendengaran Karno. Ia menghentikan langkah untuk seksama menyiksa kelanjutan obrolan yang belum sepenuhnya jelas. Siapa yang berani melakukan itu? Kurasa hanya orang yang sudah bosan hidup." Tak jelas siapa pemilik suara itu. Karno lantas menggeser langkah agar lebih dekat dengan warga yang tengah asik mengobrol itu. Ia berdiri di sebelah pohon yang tak jauh dari pos kampling itu. Kalau ingin kaya, anak, istri, bahkan nyawa tak jadi soal bagi siapapun. Benar tidak, Dul? Terdengar oleh Karno. Heru tengah berpendapat, "Kalau aku sih mendingan miskin, yang penting tetap bisa menikmati hidup." Obrolan pun masih berlanjut. Karno terus mengamati dari sisi yang tidak diketahui oleh kumpulan orang-orang itu. Pikiran Karno bekerja. Kalau salah seorang di antara kerumunan itu menyebutkan cara mendapatkan banyak uang dengan cepat dan mudah, meski resiko demi resiko akan dihadapi suatu saat nanti jika nekat melakukan hal bodoh itu. Benar, Dul, perawan yang matinya hari Selasa Kliwon, kain kafannya bisa dijadikan media untuk pesugihan, ucap Heru antusias. Alah, omong kosong itu. Tidak setuju dengan ucapan Heru. Ahyar menyeletuk tak percaya. "Ya kalau kamu gak percaya terserah," jawab Sidul tanpa menatap wajah rekannya. Sementara sepasang mata Karno terus mengawasi dan telinga yang dipasang betul-betul ternyata membuahkan hasil. "Kain kafan perawan bisa bikin kaya," gumam Karno. Sejenak ia tak yakin, tapi rasa penasaran terus menggelayuti di otaknya.
membuat calon bapak itu kembali menyimak obrolan tetangganya. "Dengarkan, pesugihan ini sebenarnya lebih efektif," celetuk Sidul. "Maksudmu apa?" Ahyar menyela. Sementara Heru fokus pada apa yang akan diucapkan Sidul. "Efektifnya di bagian mana, Dul?" tanya Heru terpancing. "Ya efektif lah, karena lebih cepat. Kita tidak perlu datang ke tempat pemujaan untuk mencari wangsit. Begitu," tegas Sidul. Ahyar pun menggeleng, sementara Heru mengangguk paham. Sudah, ngomongin yang begituan, itu mustahil," pungkas Ahyar. Ia lantas berdiri, menyingsing sarung yang sedari tadi melindunginya dari nyamuk, lalu meraih senter untuk mulai keliling desa. Sidul dan Heru mengakhiri obrolan setelah meneguk sisa kopi milik masing-masing. Mereka lantas menyusul Ahyar yang sudah duluan keliling desa. Karno tercenung sesaat. Dalam benaknya ada dorongan untuk melakukan hal bodoh itu. Tapi ia sadar tidak semudah itu untuk mendapatkan perawan yang mati di hari Selasa Kliwon. Karno pun menggeleng. Mustahil. Sampai tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karno lantas segera pulang karena khawatir dengan istrinya yang tengah mengandung. Pintu rumah sengaja ditutup perlahan. Karno melangkah masuk ke kamar tanpa hasil apapun. Padahal niatnya keluar rumah tadi untuk mencari kabar pekerjaan, tapi nihil. "Loh, sudah pulang, Mas?" tanya Dewi seraya bangun dari tidurnya. Karno tak menjawab. Benaknya masih penuh dengan cerita pesugihan yang baru didengarnya. Membuat lelaki itu tak sadar. Istrinya bertanya, Mas, kamu sakit?" Seketika, Dewi memastikan keadaan dengan menyentuh kening Karno. Dihempasnya tangan Dewi pelan. Karno lantas mengutarakan apa yang baru didengarnya. "Aku ingin ikhtiar, Wi." Mendengar itu, Dewi masih tak paham. Ia menatap Karno seolah bertanya. "Ikhtiar apa, Mas?" ucap Dewi. Digenggamnya jemari Dewi, Karno lantas melanjutkan niatnya. "Kamu dukung aku kan, Wi?" Dewi mengangguk meyakinkan. "Ya, asal terbaik untuk keluarga kita, Mas." Sejenak, Dewi menjeda. "Memangnya usaha apa?" tanya Dewi. "Iya, yang penting kamu dukung dulu. Bagaimana, Wi? Kamu setuju?" Dewi pun terdiam. Ia tampak ragu dan tak bernyali melakukan apa yang diutarakan Karno. Aku tidak berani, Mas," ucap Dewi. Apa yang kamu takutkan?" "Aku tak ingin kehilangan kamu, Mas. Setiap pesugihan akan memakan tumbal. Bagaimana jika kamu, aku, atau anak ini, Mas?" Karno pun menggeleng. Tidak, ini nyaris tanpa tumbal," ucap Karno, membuat sepasang mata Dewi menatap tajam ke arahnya. Apa? Tanpa tumbal?" Sebenarnya, Karno masih tak yakin. Ia hanya menerka saja. Sebab, saat mencuri dengan obrolan tetangganya tadi, tidak dijelaskan ada tidaknya tumbal dalam pesugihan itu. Karno, iya. Dalam jiwa lelaki itu sudah tertanam rasa ingin cepat kaya sejak mendengar obrolan dari ketiga tetangganya itu. Itu yang membuatnya mau tidak mau harus mencari lebih banyak informasi tentang misi yang akan dijalaninya. Tak mau ambil pusing, paginya Karno pun melangkahkan kakinya ke rumah Sidul. Berbagai obrolan basa-basi dibicarakan keduanya, dari tentang bayi Karno yang akan lahir saat tidak ada pekerjaan, sampai bahasan tentang hal yang ingin diketahui Karno, apalagi jika bukan pesugihan kain kafan perawan. "Sebenarnya aku tidak begitu paham, dengan pesugihan itu. Aku hanya mendengar itu dari sesepuh desa, termasuk bapakku." Karno pun mengangguk, sementara tatapan Sidul nyalang entah kemana. "Dulu zaman kita masih kecil, hidup di desa dengan mata pencaharian yang minim. Masyarakat di sini rata-rata kere. Kamu ingat Pak Suwadi?" Sidul menjeda, mengarahkan tatapannya pada Karno. Karno pun mengangguk. "Suwadi Bos Rosmil," ucapnya meminta penjelasan. Iya betul. Hanya dia satu-satunya orang paling kaya di sini." "Jadi maksudmu dia Pak Suwadi?" Belum sempat Karno melanjutkan pertanyaannya, Sidul mengangguk. "Menurut kabar burung seperti itu, tapi ya memang tidak ada bukti. Tetangga juga tidak ada yang mati sebagai tumbal. Anak-anak Pak Suwadi semuanya hidup jauh di luar kota dan tidak pernah pulang." Panjang lebar, lelaki berkulit hitam itu menceritakan tentang Pak Suwadi. Sementara Karno pun terdiam, mendengarkan cerita yang masih mengambang. Tidak begitu menakutkan menurut Kudul." Karno meraih cangkir berisi teh yang disediakan istri Sidul dan menyesapnya sedikit,
Sidul melirik Karno. Mungkin tidak menakutkan, karena ceritanya baru separuh yang kamu dengar dariku. Lanjutannya nanti malam ya. Sidul terkekeh. Diraihnya cangkir berisi teh miliknya dan menyesapnya sedikit. Keduanya saling pandang. Karno dengan semua rasa ingin tahunya, dan Sidul dengan segala rasa santainya. Apa tidak sekarang saja, Dul? Mumpung aku tidak sibuk. Bukan untuk membicarakan hal yang mustahil bagi Sidul. Lagi pula, Karno hanya lelaki tak punya pekerjaan yang menurut Sidul sedang mimpi untuk cepat kaya. Karno terlihat gusar. Menurutnya, tak ada untungnya berlama-lama di rumah Sidul jika obrolannya dilanjut nanti malam. Hujan deras mengguyur bumi, disaksikan burung-burung camar yang terbang kembali ke sarangnya. Hawa dingin yang selalu identik dengan hujan, begitu juga sepi, sangat sepi. Hal yang lumrah setiap kali titik air jatuh itu mengorai mendung hitam pekat di langit. Sudah sampai di sini kamu, Noh? Sapa Heru yang baru datang setelah lewat pukul 9 malam. Iya, dari jam 8, gerutunya. Jam 8 sudah sampai sini. Mau apa kamu? Kelakar Heru. Heran dengan Karno yang terlalu buru-buru berangkat jaga. Karno pun menanggapinya dengan mengangkat kedua bahu. Wajahnya ditekuk entah bosan atau karena hal lain. Hujan-hujan begini, mau apa kasih-kasih? Ucap Heru. Jadi begini, kamu tahu tentang pesugihan gak? Apa pesugihan? Belum tampak raut terkejut di wajah Heru. Kini sibuk menyalakan rokok yang diapit kedua jemari tangan kirinya. Pesugihan yang kemarin kalian bicarakan. Sebentar. Kamu dengar dari siapa? Karena salah tingkah. Ia beberapa kali menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak terasa gatal. Dengar pas kalian bertiga jaga kemarin malam, ucapnya. Heru manggut-manggut, diembus olehnya asap rokok yang dinikmatinya ke udara. Jadi, sebenarnya yang lebih tahu tentang pesugihan itu Sidul. Sepasang mata Karno melirik Sidul, menagih janji yang tadi siang sempat diutarakan Sidul. Tahu maksud dari lirikan Karno yang menagih cerita, Sidul menggeleng entah setuju atau tidak. Karno ngeloyor di depan Heru dan Sidul. Ia tak sabar mendengar cerita lanjutan pesugihan itu. Wajahnya pun berbinar-binar. Sementara Heru dan Sidul, kalian dengar itu? Tanya Sidul sembari memasang telinga, mengamati sumber suara rintihan yang samar didengarnya. Heru menggeleng, tapi ia ikut mencoba mencari sumber suara yang dimaksud Sidul. Suara orang merintih itu yang didengar oleh Karno dan Heru. Siapa jam segini menangis? Ucap Heru membenarkan apa yang didengar benar suara tangisan. Iya, kayaknya ada suara. Sidul tak meneruskan ucapannya. Ia lebih memilih kembali mengingat-ingat suara seseorang yang sepertinya ia kenal. Siapa? Tanya Heru dan Karno serentak. Karno dan Heru saling pandang. Lalu dirasakan oleh mereka bertiga bulu kuduk yang meremang seketika, hawa yang berubah dingin, dan suasana yang makin sunyi. Aduh, perasaanku jadi gak enak, gumam Sidul. Matanya memutar ke sekeliling tempat. Kamu kenal sama pemilik suara tadi? Tanya Karno. Heru pun menggeleng. Lalu, dua orang meninggalkan tatapan tetap ke arah Sidul. Apa? Tanya Sidul. Kamu tahu siapa pemilik suara itu kan? Heru menyelidik. Aku baru ingat kalau tadi itu jalan dekat makam. Gelas yang kini kosong diletakkan kembali oleh Sidul. Itu suaranya. Ragu, Sidul tak ingin berburuk sangka kepada seseorang. Namun, Karno dan Heru tetap merajuk agar Sidul berterus terang. Alah, kamu ini gak niat cerita. Kita sudah penasaran pengen tahu siapa yang malam-malam gini menangis. Malah maju mundur, tidak selesai-selesai. Kesal Heru. Ia lantas menyalakan rokok dan menghisapnya sebagai penetral rasa was-was yang baru saja dialaminya. Karno menyerah. Ia tak lagi antusias untuk melanjutkan rasa penasarannya dan lebih memilih menikmati cemilan yang tersisa di atas tikar pos kampling. Namun kini, lelaki berkulit hitam yang biasa dipanggil Sidul itu terdiam. Benaknya berkecamuk, antara yakin si pemilik suara itu apakah benar orang yang ia kenal, atau hanya mirip dengan suara orang yang ia kenal. Entahlah. Yang jelas, Sidul ingat betul bahwa Rohimin, anak Pak Suhadi yang suaranya mirip dengan seseorang yang menangis di dekat makam itu, yang baru saja dimakamkan sore tadi.
Itu kayaknya suaranya Rohimin, celetuk Sidul. Karno dan Heru melotot kaget ke arah Sidul. Apa? Rohimin? Kejadian tadi pagi, suara ambulan terdengar nyaring. Tapi memilukan siapa saja yang mendengar. Mobil itu menyisir jalan kampung Tugu Badung. Mobil itu menyisir jalan kampung Tugu Badung, diiringi tatapan ingin tahu para tetangga yang berjejer di pelataran rumah. Siapa gerangan si penumpang dalam mobil berwarna putih pucat itu? Menuju kemana mobil itu? Pertanyaan demi pertanyaan dalam benak warga yang menyaksikan seakan meminta jawabannya masing-masing. Mobil itu melaju pelan melewati barisan warga. Semakin pelan dan berhenti di depan sebuah rumah. Tanda tanya di benak para warga semakin besar ketika tahu bahwa ambulan itu ternyata mematikan mesinnya yang menderu tepat di pelataran rumah mewah Pak Suhadi. Siapa yang meninggal? Ada yang sakit? Tanya Mina pada Janti. Mereka berdua adalah tetangga yang rumahnya paling dekat dengan Pak Suhadi. Rasa penasaran mereka berdua bukan tanpa alasan. Sebab keduanya ingat betul tadi pagi Bu Siem, istri Pak Suhadi, masih belanja sayur seperti biasa dengan wajah tak menunjukkan kesedihan ataupun duka apapun. Jika siang ini ada berita duka, tapi tidak satupun tetangga dekatnya diberitahu. Janti hanya menjawab dengan gelengan kepala kepada Mina. Tanda dirinya sama-sama tidak tahu. Detik kemudian, terlihat Bu Siem dan Pak Suhadi keluar dari rumah mewahnya, menghampiri mobil ambulan itu. Bu Siem dengan segala raut kesedihan di wajahnya, dan Pak Suhadi dengan wajah dingin misteriusnya. Iya, wajah misterius. Seperti kejadian yang sudah-sudah, setiap kali berita kematian datang dari orang-orang terdekatnya, Pak Suhadi, lelaki bertubuh kurus itu tak pernah menampakkan raut kesedihan sedikitpun. Mungkin karena tak ingin larut dalam kesedihan, atau ada sesuatu yang membuatnya tak pernah tampak bersedih. Entahlah. Suami istri itu mendekat mobil ambulan. Lalu salah seorang petugas berpakaian khas rumah sakit dan berbicara pada Pak Suhadi dengan ucapan yang sama sekali tidak bisa didengar oleh orang lain, seperti bergumam. Ditambah petugas itu berbicara dengan mulutnya tertutup masker. Pak Suhadi hanya terlihat sesekali mengangguk, seakan tengah menyetujui sesuatu. Kemudian obrolan mereka berakhir dengan langkah petugas yang sigap menuju ke arah pintu belakang mobil, lalu membukanya. Dan dari dalam mobil terdengar suara deritan besi yang tergesek. Ada dua petugas rumah sakit lainnya yang ternyata ikut membantu mengeluarkan sesuatu dari dalam sana. Warga yang ingin tahu mulai mendekat mengelilingi Pak Suhadi, Bu Siem, dan para petugas beserta mobil ambulan itu. Dengan harapan rasa penasaran mereka segera terjawab. Beberapa saat kemudian, Rohimin, ya Allah, teriak Bu Siem histeris. Tubuhnya mendadak lemas, lalu menggelepar tak sadarkan diri. Bu, Ibu. Warga yang menyaksikan ikut panik dan membantu memapah tubuh lemas Bu Siem masuk ke rumahnya. Rohimin, bisik tetangga pada tetangga yang lain. Mereka saling pandang dengan tatapan bertanya-tanya. Masing-masing dari mereka berasumsi tentang apa penyebab kematian Rohimin. Ada yang berpendapat Rohimin kena serangan jantung, Rohimin bunuh diri. Bahkan ada yang berpendapat Rohimin dibawa demit pesugihan peliharaan Pak Suhadi, bapaknya. Dulu Sirin juga mati mendadak. Kalau Sirin memang kena serangan jantung, sebab tubuhnya penuh bercak biru kehitaman. Itu ciri-ciri orang yang mati kena serangan jantung, ucap seorang warga. Aku gak yakin. Soalnya desas-desus yang beredar Pak Suhadi itu kan muja, kata tetangga yang lain, yang kemudian asumsi itu mendapat dukungan berupa anggukan dari beberapa warga yang sepemikiran dengan pendapat tersebut. Sudah takdirnya mati, kata tetangga yang tak ingin pusing dengan berita kematian keluarga Pak Suhadi. Para warga berhenti membicarakan hal apapun tentang Rohimin. Mereka mengambil posisi untuk bergotong royong membantu mengurus jenazah Rohimin yang akan dimakamkan hari itu juga. Di hadapan Raga yang kini terbujur kaku, seorang ibu menangis pilu. Bu Siem harus rela kehilangan anak yang tinggal semata wayangnya setelah berulang kali kehilangan 3 orang anak yang lain. Iya, 3 orang anak. Sri, anak sulungnya, meninggal saat baru saja menikah. Hingga kini tak pernah diketahui apa penyebab yang membuat putrinya itu kehilangan nyawa. Sirin, anak keduanya,
meninggal karena serangan jantung. Setidaknya itu yang dikatakan dokter yang menangani kematian Shirin. Darto, anak nomor 3 yang selalu menjadi kebanggaan suaminya itu, meninggal saat sedang mengatur pekerja tandur di sawah. Dan kini Rohimin, petugas rumah sakit yang tadi siang mengantarkan Rohimin dengan ambulan, mengatakan Rohimin mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Bu Siem jelas tahu betul apa yang menjadi penyebab anaknya nekat melakukan perbuatannya itu. Kok bisa begini, nak? Ratapan kesedihan Bu Siem di depan jenazah Rohimin sangat menyayat hati. Dipandangnya wajah tanpa nyawa di hadapannya. Turut bela sungkawa ya Bu Siem, kenapa bisa begini Rohimin, Bu? Tampak tetangga memeluk tubuh Bu Siem, tapi Bu Siem hanya membalas pelukan itu tanpa menjawab pertanyaannya. Sementara di pemakaman, beberapa warga tengah menyiapkan lubang kubur untuk Rohimin sambil gibah. Anaknya mati semua, asal jangan kita setelah ini yang jadi tumbal. Celetuk Sidul seraya mencangkul tanah merah yang sedikit tandus. Sembarangan kamu ini. Memangnya Rohimin mati jadi tumbalnya siapa? Tanya tetangganya yang bernama Kosim. Sidul belum menjawab. Saat tiba-tiba Akyar yang tengah memindahi tanah agar tidak kembali longsor ikut menyeletuk. Sidul, Heru, itu sama saja. Bahasanya tentang pesugihannya Pak Suhadi terus. Alah, kamu ini nggak percaya, Yar. Orang benar-benar Suhadi itu melakukan pesugihan, punya demit. Aku tahu dari beberapa sesepuh desa, termasuk bapakku sendiri kok. Sidul membela diri, dengan tangannya tetap sibuk mencangkul galian kubur. Buktinya apa? Tanya Kosim, mulai penasaran. Akyar meneguk bibirnya ke bawah, mendongakkan kepalanya sebagai isyarat menunjuk Sidul, seakan menantang. Iya, apa buktinya? Buktinya ya ini buktinya. Ditunjuk-tunjuk oleh Sidul, kubangan tanah kubur galiannya. Mati semua anaknya. Lanjutnya menegaskan. Kosim melotot. Akyar menggeleng tetap yakin. Iring-iringan pengantar jenazah Rohimin sudah sampai area pemakaman. Begitupun Ahyar, Sidul, dan Kosim yang telah selesai menggali tanah. Ini tempatnya Rohimin? Tanya Pak Lebih untuk yang dipercaya warga untuk mengatur pemakaman. Iya Pak, betul. Silakan. Jawab Ahyar seraya menyingkirkan tubuhnya agar tidak menghalangi para warga yang akan meletakkan keranda di sisi sebelah lubang. Terlihat Bu Siem dan Pak Suhadi mengantarkan Rohimin ke peristirahatannya yang terakhir. Sudah tidak ada air mata yang membasahi wajah Bu Siem, meski rona kesedihan masih tergambar jelas di sana. Sementara Pak Suhadi tetap bersikap seakan tidak terjadi apa-apa. Aneh. Lanjut dengan obrolan di pos kampling. Apa kalian tidak ikut melayat? Tanya Sidul dengan mata sedikit melotot menatap bergantian pada rekannya. Heru dan Karno saling tatap, lalu menggeleng serentak. Dasar, pada kemana? Tanya Sidul mencari kejelasan. Enggak, tadi pagi aku sibuk. Heru pun menggeleng. Jadi pas ambulan mayat Rohimin dibawa pulang, kalian juga tidak tahu? Iya, enggak, ucap Karno dan Heru. Sudah ketinggalan berita kalian ini. Karno dan Heru saling pandang. Merasa apa yang diucapkan Sidul benar, ketinggalan berita. Memangnya meninggal kenapa dia? Tanya Karno sedikit penasaran. Sidul menatap Karno. Dalam hati, inilah saat yang paling tepat untuk menceritakan sebuah kejadian silam yang tak pernah diketahui banyak orang. Sudut pandang Sidul. Umurku masih 13 tahun saat mendengar sebuah cerita yang sampai detik ini membuat hidupku ada di antara percaya atau tidak percaya. Iya, sebuah cerita yang sebenarnya hanya perlu didengar oleh beberapa orang saja, tidak termasuk aku. Malam itu, beberapa warga mendapat jatah ronda. Ada bapakku juga ikut di antara mereka, termasuk aku. Aku hanya seorang anak kecil yang memang tidak ingin tahu tentang obrolan orang tua. Saat itu, Pak Hamid ada bersama rombongan. Beliau membawa Karim anaknya yang dulu sangat akrab denganku saat usia kami sama-sama belasan tahun. Karim dan aku asik bermain ketika obrolan di antara orang tua sepertinya sedang sangat serius. Tapi tiba-tiba Karim memutuskan untuk pulang ke rumah dengan alasan ngantuk ingin tidur. Jadi aku mengizinkannya. Karim meninggalkan bapaknya yang masih serius mengobrol bersama bapakku dan beberapa orang tua yang lainnya. Aku yang memang belum ngantuk memilih untuk rebahan di samping bapak yang tengah duduk sambil berbicara. Nekat sekali dia. Dia pikir tidak ada resiko yang akan ditanggung.
tunggu saja, ucap bapakku. Aku tidak tahu apa yang mereka obrolkan saat itu. Iya, tunggu saja. Seharusnya dia sayang pada nyawanya, atau minimal sayang pada anak-anaknya, sambung Lek Cahyo. Dan aku masih tidak paham apa yang tengah menjadi topik obrolan mereka. Aku rasa dia tidak membual. Buktinya baru kemarin dia menikah, sekarang bisa membuat gubuk. Iya, memang hanya dinding triplek dan atap seng, sedangkan kita yang hanya buru. Lek Sinur bertanya ngambang, dan aku semakin diam, masih tidak paham apa yang mereka obrolkan. Bapak yang sadar akan kehadiranku, beliau menunduk, menatap, memperhatikan wajahku, seperti memastikan aku terlelap. "Le, tidur di dalam sana," pinta bapak seraya mengelus kepalaku. Ternyata bapak tahu aku masih terjaga. Aku menggeleng, makin erat memeluk tubuh bapak. "Tidur sini saja, Pak, nemenin bapak," ucapku. Bapak pun mengangguk, memindah kepalaku ke atas pahanya yang keriput. Lalu bapak kembali fokus pada obrolan yang tengah dibahas bersama para tetangga. "Payah, Suhadi payah." Seperti kesal sekali Lek Cahyo mengucapkan hal itu. "Suhadi, Pak Suhadi." Sebuah nama yang kukenal seakan membuka tabir yang belum sempurna terjawab, dan masih membentuk segaris tanya yang seolah berputar di otakku. Iya, aku khawatir suatu saat tetangga bisa jadi korban. Bapak menatap sekilas ke arahku, lalu beralih kepada dua teman ngobrolnya. Lek Cahyo dan Lek Sinur hanya mengangguk-angguk, entah ikut khawatir atau hanya berpura-pura khawatir. "Semoga saja tidak ada hal buruk terjadi pada keluarga kita," gumam Lek Sinur. "Iya, amin." Aku pun ikut mengamini ucapan Lek Sinur dalam hati, meski aku belum tahu betul arah obrolan mereka. Dan tiba-tiba dari arah belakang, Lek, sapa seorang lelaki. Dialah yang sedang dibicarakan oleh bapak dan kedua teman ngobrolnya. "Suhadi, sini, duduk." Lek Cahyo menepuk tikar di samping tempat duduk, agar Lek Suhadi duduk di sebelahnya. "Wah, sedang pada ngobrolin apa sebenarnya?" tanya Lek Suhadi dengan wajah sumringah. "Kamu..." Lek Sinur jujur, diiringi tatapan menyelidik bapak dan Lek Cahyo pada Lek Suhadi, yang kini tengah heran menatap ketiga orang di hadapannya. Emang aku ngomongin apa sih? Ketiga orang itu hanya diam, tapi tatapan elang mereka tak luput dari wajah Suhadi. "Kamu jangan cengar-cengir, aku tahu kamu melakukan pesugihan," sentak Lek Cahyo. "Sembarangan," pungkas Lek Suhadi. Ia lantas duduk di samping Lek Cahyo. Tatapan elang masih tetap tertuju pada Lek Suhadi yang masih basa-basi dengan banyolanya. "Jangan mengalihkan obrolan, Di. Jujur saja." Bapak mulai serius. Lek Suhadi tahu arah obrolan bapak. Ia tanpa canggung seperti ingin menegaskan. "Begini, Pak. Iya, benar. Aku itu melakukan pesugihan." Kami semua terperanjat mendengar jawaban Lek Suhadi yang tanpa basa-basi itu. "Apa? Muja? Muja apa?" Makin tidak jelas arahan obrolan yang kudengar, membuat mata kian melek tak jadi ngantuk. Gila kamu," sentak bapak pada Lek Suhadi, diiringi tatapan kecewa Lek Sinur dan Lek Cahyo. "Taruh di mana sih otakmu?" bentak Lek Sinur. Lek Suhadi pun terdiam, tapi wajahnya masih bahagia. Ada senyum yang melengkung di sana. Aku yang saat itu pura-pura memejamkan mata, tak ingin menyiapkan informasi yang kupikir penting. "Aku ini Muja, tidak seperti yang kalian pikir." Iya, tetap saja kamu Muja," bentak bapak lagi. "Begini, aku pernah cerita tentang kejadian mengambil kain kafan mayat Siti kan?" Lek Suhadi bertanya ngambang. Ketiga orang yang diajak bicara hanya mengangguk. "Iya, itu. Tapi sebenarnya tidak segampang yang kalian pikir. Ada banyak hal yang sepertinya kalian tidak perlu tahu," sambung Lek Suhadi. Bapak, Lek Sinur, Lek Cahyo menggeleng geram. "Kamu pikir itu lucu?" Bapak bertanya serius. "Ya, bagaimana tidak lucu? Saat kejadian ngambil potongan kain kafan Siti itu, baunya kutol," sambil kubisikkan. "Nanti malam datang ya." Begitu. Malamnya datang beneran. Terpinggal-pinggal aku tertawa sendiri. Jawab Lek Suhadi seraya terbahak puas. "Kamu apakan kain kafan itu?" Lek Cahyo bertanya penasaran. "Aku bawa ke dukun.
Jawab Lek Suhadi santai. Ah, ke dukun. Bapak memastikan. Untuk apa? Tanyanya lagi. Sudah kubilang, semua yang terjadi itu tidak segampang yang kalian pikir. Pak Suhadi menekan puntung rokoknya ke dalam asbak. Yang jelas Suhadi, gertak Lek Sinur. Aku mulai tak sabar ingin tahu kelanjutan cerita itu. Tapi mata terlanjur mengantuk. Aku bawa ke dukun itu kain. Lalu aku disuruh tirakat sama dukun itu. Paham? Jawaban seenteng itu keluar dari bibir hitam Lek Suhadi yang kebanyakan merokok. Oh, jadi kain kafan itu hanya media? Bapak mengambil kesimpulan. Iya. Lek Suhadi mengangguk, melahan singkong di hadapan dan melanjutkan ceritanya. Sebenarnya aku ini juga menyesal. Aku senang hartaku berlimpah. Aku bisa membeli ini dan itu sekarang. Tapi nanti, cepat atau lambat, aku akan kehilangan seluruh keluargaku. Tawa yang tadi menghias wajah Lek Suhadi kian lama kian memudar. Bergantian tatapan nanar yang tak bisa digambarkan. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Bapak kembali bertanya. Tatapannya semakin khawatir pada suatu hal. Tapi aku tak dapat memastikan kekhawatiran apa yang ada di benaknya. Aku mau tidak mau, aku akan hidup. Entah jawaban apa yang Lek Suhadi sampaikan. Sebab saat Lek Suhadi mengungkap satu hal yang akan terjadi dalam hidupnya nanti, aku sangat terlelap. Obrolan mereka bagai nyanyian mengantar tidur yang membawaku ke alam mimpi. Jadi, kamu benar-benar tidak ingat bagaimana kelanjutan nasib Pak Suhadi kelak? Lelaki bertubuh jangkung itu bertanya penasaran. Aku tahu, Noh, tapi tidak dari Pak Suhadi. Sidul menegaskan. Heru hanya melongo mendengar kisah dari sahabatnya itu. Ia lebih memilih menghabiskan makanan yang tersedia daripada fokus membahas hal mustahil. Iya, meski sebenarnya dirinya juga penasaran. Lanjutkan, Dul. Aku sangat penasaran. Karena memaksa. Besok saja, ini sudah sangat larut untuk cerita tentang hal itu. Sidul meneguk sisa teh miliknya, lalu merebahkan dirinya di lantai pos kampling. Dul, kamu tahu Roymin mati kenapa? Karena mendesak. Ia kini ikut berbaring di samping Sidul. Ini hanya mungkin, Noh, tapi ceritanya besok saja. Sungkan, Sidul memalingkan posisi membelakangi Karno. Sudahlah, Noh, besok juga masih ada waktu. Timpal Heru menasihati Karno. Karno mengalah. Ia memilih diam meski rasa penasaran begitu mendongkrak di dadanya. Tapi apalah daya jika si empunya cerita tak berkenan memberitahu. Malam berlalu. Suara jangkrik seolah menjadi pengantar tidur bagi ketiganya sampai pagi. Seperti biasa, lelaki bertubuh kurus itu menagih kopi hitam pada sang istri. Di lain tempat, pelan, cangkir itu diletakkan oleh Bu Siem untuk suaminya. Lalu dirinya duduk di samping Pak Suhadi. Hening. Sesekali Pak Suhadi menyesap kopi dengan tatapan asal. Asal tidak menatap Bu Siem yang dari semalam meminta kejelasan dikirim atau tidak uang permintaan Roymin itu. Pak, Bu Siem membuka percakapan. Wajahnya sendu. Sebab semalam ia terus memikirkan kematian anaknya sambil berderai air mata. Bapak jujur, apa Bapak jadi kirim uang itu untuk Roymin? Tanya wanita itu. Wajahnya sedikit kesal karena tak kunjung mendapat jawaban. Suhadi pun terdiam. Entah apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Apa susahnya jujur untuk membuat hati istrinya lega. Roymin, Bu Siem meraung, tak tahan dengan sesak yang mengimpi dadanya. Kepergian anaknya kali ini seolah memukul bertubi-tubi perasaannya. Diam, pusing aku. Bukan iba, si tua bangka itu justru membetak istrinya. Pak, apa benar yang diucapkan tetangga-tetangga tentang pesugihan itu? Pesugihan yang Bapak lakukan merenggut semua nyawa anak-anak kita untuk dijadikan tumbal. Mata Bu Siem membulat, menatap Suhadi, seolah semua yang terjadi adalah sebab dari keserakahan suaminya. Suhadi pun diam untuk beberapa detik, menyisakan isak Bu Siem yang semakin kerap. Tega kamu, Pak, tega. Bu Siem pun bangkit, mencakar tubuh Suhadi sekenanya. Bu, diam, diam. Sekuat tenaga, Suhadi mencegah istrinya melakukan hal kasar itu, menuntunnya ke sebuah kursi. Suhadi menggeleng penuh kesal. Tapi lagi-lagi rasa bersalah itu ia tepis dengan segera memasang wajah dingin.
Aku tidak ingin ikut mati seperti bocah-bocah, Pak. Lirih Bu Siem pada Suhadi. Air matanya berderai lagi. Iya, ibu mana yang rela anaknya mati? Apalagi mati dalam keadaan yang sebenarnya bukan kehendak ilahi. Wanita itu tak berdaya. Pukulan atas kematian Rohimin sudah tak bisa ditoleransi lagi. Sebab, dulu dengan hati yang sama terluka, wanita itu dengan lapang dada berusaha mengikhlaskan kematian anak-anaknya. Ia tak percaya pada desas-desus tentang suaminya yang dikabarkan muja. Namun kali ini, sikap dingin dan acuh suaminya seolah menjadi bukti atas keserakahan itu. Kenapa Bapak tega korbankan anak-anak kita, Pak? Kesal, Siem kembali mendesak. Pak Suhadi tak bisa mengelak. Dadanya bergemuruh seiring raungan Siem yang makin menjadi. Dan semua itu seolah membuka memori kelam dalam ingatan Suhadi yang datang ke dukun untuk melakukan ritual pesugihan. Dukun itu berkata, "Kamu sudah siap melakukan pesugihan. Berarti kamu sudah siap menerima resikonya. Anak dan istrimu akan jadi tumbal," ucap dukun itu. Angin yang berhembus kencang membawa ingatan Suhadi pada peristiwa yang membuat anaknya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Si tua bangka menunduk, merasai matanya yang mulai berkaca-kaca, lalu merenung. Malam itu, di mana Rohimin meminta pinjaman sebesar 10 juta lewat telepon, Suhadi marah. Kemarahan yang diartikan oleh istri dan anaknya sebagai bentuk kekikiran, kebakilan, atau pelit. Tapi tidak bagi Suhadi sendiri. Dengan cepat, Suhadi memukul-mukul kepalanya, seolah rasa sakit tak lagi ia miliki. Sebab ingatan demi ingatan muncul di benaknya, membuat cairan bening meluncur deras dari mata tuanya. Sungguh, kali ini Suhadi tidak bisa menahan lagi kesedihan yang biasa ia sembunyikan di balik wajah dingin dan angkuh miliknya. Sri, lirih. Bibir itu menyebut nama anak gadisnya yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Memori berputar di kepala Suhadi saat Sri datang meminta restu untuk menikah dengan kekasih hatinya. "Pak, aku dan Mas Pramadi mau menikah." Dengan sumringah, Sri mengutarakan keinginannya. "Tapi kamu kan belum kerja, Sri." Suhadi menegaskan. Sri menatap kecewa ke arah Suhadi, lalu menunduk lesu. Melihat hal itu, Bu Siem menghampiri Sri, merangkul dan mengelus pundak anak gadisnya itu. "Bapak, apa bedanya Sri udah kerja sama belum? Lagi pula bapak ini uangnya banyak, buat apa sih?" Bu Siem membujuk, sementara Sri mengangguk, seolah membenarkan ucapan ibunya. "Bu, masalahnya bukan itu. Sri kan sudah besar. Kalau mau menikah, ya harus kerja dulu, biar tahu rasanya mandiri." Jelas Suhadi. "Ah, emang dasar sampean itu pelit, Pak," gerutu Bu Siem, seraya berlalu dari hadapan Suhadi, membawa Sri ke dalam kamarnya. Dan setelah itu, bahwa jin pesugihan itu sudah meminta tumbal. "Bagaimana jika aku kehilangan dirimu, Sri?" Lirih Suhadi bertanya sendiri. Malam pun berlalu. Mata tua Suhadi menatap istri yang terlelap di atas busa empuk dalam kamar itu, mengelus perlahan rambut Siem dan mengecup dahi Siem lembut penuh cinta. Pikiran Suhadi masih berkutat dalam labirin gelap tanpa bayangan. Hanya ada dirinya dan rasa takut yang membuncah. Lagi, Suhadi teringat pada sebuah pesta megah yang akhirnya ia berikan untuk membahagiakan Sri di hari pernikahannya, sekaligus hari terakhir bagi Sri hidup di dunia. "Sri, lagi ngapain, Duk?" Siem tergopoh-gopoh menuju Sri yang terlihat sesak napas di singgasana pengantin. Sementara Pramadi menatap bingung keadaan wanita yang berusaha baginya. Tamu undangan berhamburan mengerumuni Sri yang mulai lemas di kursi mewah itu untuk memastikan keadaan Sri. Sementara Suhadi, ia terdiam, duduk menatap penuh ketakutan ke arah Sri, di mana yang Suhadi lihat adalah dua makhluk hitam yang dulu datang saat ritual laknat bersama Nyai Siroh sedang memaksa Sri untuk ikut bersama mereka. Suhadi menunduk sejenak, dan benar, Sri pun menyerah. Makhluk itu berhasil membawa Sri. Sri! Suhadi bangkit, lalu dengan sedikit berlari menghampiri Sri yang telah mati. Suasana pesta pengantin yang mewah berubah menjadi suasana duka yang menyedihkan. Siem terjaga. Ia seakan baru tersadar dari mimpi buruk dalam tidurnya. "Ada apa?"
Suhadi yang baru saja mengingat kejadian lampau lantas terkejut saat Siem bangun dengan napas terengah-engah. "Pak, aku lihat Rohim." Jelas Siem mengambang. "Lihat di mana?" tanya Suhadi penasaran. "Sri, Darto, Sirin, Rohimin, Pak. Kesusahan di tempat, entah itu apa." Masih tak jelas arah cerita Siem membuat Suhadi makin khawatir. "Sudah, Bu, sudah. Ibu cuma kangen sama mereka. Sudah, tidur lagi," ajak Suhadi hendak menidurkan kembali tubuh Siem. Siem pun menggeleng. "Aku melihat seperti nyata mereka di sana, Pak," cangkir diletakkan kasar oleh Suhadi saat Siem terus saja merutuki nasib kehilangan anak-anaknya. "Apa tidak bosan ngomongin anak-anak yang sudah jadi bangkai?" Sindir Suhadi pada Siem yang mendadak diam. Siem menggeleng. "Bagaimana bisa Bapak setenang itu? Padahal kita ini sudah tua, sedangkan anak saja kita sudah tak punya. Lalu kalau kita sakit, siapa yang akan mengurus kita, Pak?" ratapnya. "Ya tidak perlu khawatir, kita ini gak akan sakit." Tangan Suhadi menggesek udara di depan leher, seakan menggoroknya. Siem mengernyit, tak tahu maksud omongan Suhadi. Pelan, wanita itu mengusap bulir yang jatuh dari kelopak matanya, lalu beranjak ke kamar, seakan pasrah bahwa keluhannya tak berarti apa-apa bagi sang suami. Tak berselang lama, apa yang diucapkan Suhadi pun terjadi. Dua makhluk hitam datang menghampiri Siem yang sedang tertidur. Dengan mata kepalanya sendiri, Suhadi menatap dua makhluk itu mencekik leher istrinya. Kalian mau apa? Gak cukup anak-anakku yang jadi tumbal? Manusia bodoh." Dengan tragis, Siem meninggal di tangan dua makhluk itu. Setelah Siem benar-benar sudah tak bernyawa. "Musnah kau manusia." Sementara Suhadi kembali menikmati kopi hitam favoritnya. Di depan raga tanpa nyawa, lelaki tua itu menatap nyalang pada tubuh yang biasa menemaninya selama hampir 50 tahun. Matanya sayu tanpa air mata, seperti menahan lelah batin yang tiap kali bergejolak. Tapi tak ada daya untuk mengelak atau menolak. Ia menunduk. Sesekali bahunya terguncang seperti terisak-isak. Lalu kembali menatap tubuh tanpa nyawa di hadapannya. Jangan, lirihnya, lalu kembali terisak. Pak, lelaki tua itu tetap duduk tak bergeming, meski sebenarnya telinganya mendengar jeritan panggilan dirinya disebut. Pak, suara itu makin sekarat, tak ada siapa yang mendengar, kecuali lelaki tua itu. Kini, mata tuanya mulai berkaca-kaca, seakan tahu bahwa belahan jiwa tengah menghadapi bahaya. Hanya saja tangan hitam di kedua bahu lelaki tua itu terlalu kencang mencengkram. "Bu, Ibu," lirihnya tanpa jawaban. Si pemilik suara jeritan sudah diam untuk selama-lamanya. "Pak Suhadi, permisi," seru Janti. Entah untuk keperluan apa wanita itu bertemu ke rumah Suhadi. "Pak, permisi, kula nuwun," ucap Janti sekali lagi. Tak kunjung mendapat jawaban dari tuan rumah. Janti akhirnya nekat masuk, meski dengan langkah ragu-ragu. "Permisi," lirihnya lagi. Mata Janti mengitari seluruh ruangan yang ia masuki. Namun tetap sepi. Ia kembali melangkah masuk ke rumah Suhadi lebih dalam, berharap mendapat si tuan rumah ada di sana. Tak butuh waktu lama, Janti akhirnya menemukan Pak Suhadi dan istrinya di dalam kamar yang pintunya terbuka lebar. Pak, sapa Janti pada sosok Suhadi yang tengah terduduk di lantai kamar, samping tempat tidurnya. Namun, seakan tak mendengar sapaan, Suhadi terdiam, dengan matanya menatap lekat tubuh istrinya yang terbaring di atas tempat tidur itu. Janti pun mendekat. Ia mengembalikan uang yang beberapa bulan lalu pernah ia pinjam pada Suhadi. Tapi, astagfirullahaladzim, Janti tersentak mundur. Ia kaget ketika mulut Bu Siem yang ternyata tidak sedang tidur. Bu Siem tewas dengan mulut menganga, leher kehitaman, dan kedua bola mata yang hampir lepas dari tempatnya. Menatap keadaan itu, hampir saja Janti mengeluarkan seluruh isi perutnya. "Pak, itu kenapa Bu Siem?" tanyanya. Ia takut luar biasa. Sementara Suhadi hanya terdiam, matanya terus saja menatap kosong pada tubuh istrinya yang sudah tak bernyawa. Aduh, gimana ini? Bingung dan panik, akhirnya Janti memilih keluar untuk mencari bantuan. Tolong! Janti berlari ke kerumunan ibu-ibu
yang tengah asik belanja di tukang warung sambil mulutnya berteriak minta tolong. Kenapa? Ada apa? Pertanyaan demi pertanyaan terucap dari mulut ibu-ibu yang langsung merangkul pundak Janti. Sebab Janti mendadak lemas di hadapan para ibu-ibu itu. Itu. Jemari Janti mengarah pada rumah Pak Suwadi. Kenapa? Tanya seorang ibu-ibu yang tak tahu maksud Janti. Yusiem, itu Yusiem, tutur Janti lagi dengan napas terengah-engah. Iya, kenapa? Warga yang mendengar mendadak tak sabar ingin segera tahu informasi yang akan Janti sampaikan. Mati. Yusiem mati, tegas Janti. Siapa yang mati? Ucap salah seorang ibu-ibu lagi. Apa? Bu Siem mati? Tanya ibu-ibu yang lain. Janti pun mengangguk. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Serentak, ibu-ibu seketika panik. Mereka langsung membagi tugas. Beberapa membantu Janti, dan yang lain menuju rumah Pak Suwadi. Kok nggak ada yang tahu kalau Bu Siem meninggal? Janti menggelek lemah, sebab di kepalanya masih terbayang raut Bu Siem yang tergeletak mengenaskan di atas ranjang tempat tidurnya. Para tetangga berbondong ke rumah Suwadi. Beberapa di antaranya mengabari tetangga yang lain mengenai meninggalnya Bu Siem. Di rumah megah itu, terlihat bapak-bapak dan ibu-ibu memenuhi halaman rumah. Sementara Suwadi masih duduk di sisi jenazah sang istri. Pak, sebaiknya Bu Siem segera diurus jenazahnya. Kasihan, ucap Bu Lebih, seorang ahli pengurus jenazah pada Suwadi. Suwadi pun mengangguk. Perlahan ia menyingkir, memberi ruang untuk para tetangga dan Bu Lebih yang akan mengurus jenazah Siem. Beberapa tetangga masuk ke kamar untuk membantu Bu Lebih mengangkat jenazah Bu Siem ke ruang tamu. Namun di sana, tepat di sisi jenazah Bu Siem, berdiri sosok mengerikan. Hitam, besar, kedua bola matanya merah. Astagfirullahaladzim, Bu Lebih beristighfar, sebab hanya beliau yang melihat makhluk itu di sana. Ada apa, Bu? Tanya seorang tetangga. Bu Lebih tersenyum, lalu menggeleng, berusaha mengalihkan pertanyaan. Ayo, hati-hati. Kamu sebelah sana, kamu sana ya. Pinta Bu Lebih pada tetangga yang siap membantunya. Makhluk hitam itu diam di sana, dengan mata tampak bengis menatap Bu Lebih. Seketika, hawa panas menyeruak. Tangan Bu Lebih gemetar. Ia ragu untuk menyentuh tubuh Siem. Tapi tugasnya sebagai juru jenazah jelas tidak bisa disepelekan. Sesekali, Bu Lebih melirik makhluk itu, takut hal buruk terjadi jika ia nekat memindah jenazah Bu Siem. Ini tugasku, jadi jangan halangi aku untuk melakukan ini. Pergilah. Meski lirih, Bu Lebih bergumam penuh penekanan, berharap makhluk itu segera pergi. Benar, Bu Lebih melirik ke arah makhluk itu lagi untuk memastikan masih atau tidak makhluk itu di sana. Dan ternyata makhluk itu telah lenyap entah kemana. Bu Lebih menghembuskan napas lega. Beliau dan beberapa tetangga siap melakukan tugasnya. Perlahan, tubuh Bu Siem dipindah ke ruang tamu, dibaringkan di atas kasur yang telah disiapkan warga yang membantu. Tetangga yang berbelasungkawa bergegas gotong royong. Ada yang membaca surat Yasin dan hal yang biasa dilakukan masyarakat saat ada orang meninggal. Sedang sisanya bersolawat sembari menyusun bunga-bunga untuk pemakaman nanti. Lelaki tua itu diam. Tak ada lagi teman berbagi kata. Tak ada lagi seseorang yang menyiapkan kopi hitam favoritnya. Ia termangu. Tatapan kosong tergambar jelas di ceruk mata itu yang kini begitu tampak layu, menunggu giliran kematiannya. Apa ini jadi akhir cerita Pak Suwadi, Dul? Tanya Karno mencari kejelasan. Belum tentu. Apalagi, bukankah sudah tak ada lagi keluarga? Tinggal dia sebatang kara. Lantas, apa yang mau dijadikan tumbal lagi untuk pesugihannya? Nyawanya. Karena mendelik, ia lupa bahwa Suwadi masih memiliki nyawa yang pasti jadi sasaran berikutnya. Asap rokok berhamburan di udara. Siapa lagi pelakunya jika bukan Sidul? Sementara Karno terdiam. Beberapa kali ia menelan salivah, membayangkan akhir hidup Suwadi yang kini sebatang kara. Masih ingin muja kamu, Noh? Tanya Sidul. Karno pun hanya tertawa. Melihat akhirnya seperti itu, aku sih enggak, timbal Heru. Karno yang awalnya memang ingin melakukan hal bodoh seperti Suwadi, kini bimbang. Banyak pertimbangan yang tampak telah membuat nyalinya ciut. Lebih baik
daripada mengambil jalan sesat untuk menghidupi keluarga. Lebih baik hidup seperti ini, Dul. Ya enggak? Ucap Karno. Iya, betul. Heru pun setuju. Sidul mengangguk. Memang lebih baik hidup seperti ini, apa adanya. Yang penting anak istri sehat. Walaupun untuk membahagiakan mereka, kita harus berjuang penuh, banting tulang, tegasnya. Terkadang, seseorang baru menyadari sebuah tindakan itu baik atau buruk setelah orang lain mengalami nasib dari tindakan yang diambilnya. Maka, betapa perlunya menakar sebuah keputusan sebelum benar-benar terjun pada pilihan hidup. Jerit seorang tetangga, kaget menatap Suhadi. Astagfirullahaladzim, Suhadi, ada orang lewat dikagetin. Gila kamu ya? Iya, Suhadi mengageti siapa saja yang lewat di depan rumahnya. Entah apa yang ada dalam pikiran lelaki tua itu saat ini. Suhadi berperilaku seperti orang tak waras semenjak kepergian istrinya. Mondar-mandir di depan rumah, mengageti beberapa warga yang lewat seperti itu. Terkadang menggumam seperti tengah berbicara dengan seseorang. Padahal posisinya sedang sendiri. Rumah mewah miliknya yang dulu tampak begitu megah, rapi, dan indah, kini bak gudang tua tak berpenghuni, kotor, dan ditempati tikus. Suhadi tak lagi bisa mengontrol akal sehatnya. Keperluan sehari-hari seperti makan disediakan oleh siapa saja, warga yang iba pada keadaannya kini. Sedangkan untuk mandi dan pakaian, entahlah, Suhadi hampir tak pernah mengganti bajunya. Seperti pagi ini, Sidul sebenarnya bukan tetangga dekat, namun melihat Suhadi yang dekil dan tampak kusut, rambut gondrong Suhadi bahkan hampir gimbal karena tak pernah keramas, membuat Sidul ingin memangkas rambut itu agar terlihat lebih rapi. Meskipun saat mencukur harus menahan bau badan Suhadi. Pak, sampean itu sudah tua, tobat. Sidul menasihati Suhadi saat dirinya berkesempatan mencukur rambut Suhadi yang mulai gondrong. Suhadi bergumam, "Kekayaanku, ambillah." Sidul menggeleng. "Kekayaan apa? Duit seperak pun di rumahmu tidak ada, Lek." Serunya mengingatkan. Perkataan Sidul bukan tanpa alasan. Beberapa kali warga yang iseng ingin tahu kekayaan Suhadi, mereka nekat masuk ke rumah Suhadi untuk memastikan seberapa banyak harta yang dimiliki Suhadi dari hasil pesugihannya. Namun nihil. Suhadi tak memiliki banyak kekayaan. Di dalam rumah itu tak ada sepeser pun uang yang Suhadi simpan. Hanya barang-barang mewah saja yang terbengkalai dalam rumah itu. Suhadi meringik. Ia menunduk, lalu menggeleng pelan. "Kenapa, Lek, kok menangis?" tanya Sidul. Santai, sebab ia tak lagi menganggap hal serius yang diperbuat Suhadi. Sejak tahu orang terkaya di kampungnya itu tidak waras, Suhadi mengangguk. "Kenapa? Kangen siem?" Ngasal, Suhadi diam saja. Ia menatap pias entah kemana. "Lek, nasibmu sekarang begini ya? Nyesel tidak?" Sidul bertanya, layaknya orang tengah menginterogasi tersangka, sementara tangannya sibuk menata alat-alat cukurnya. Suhadi terdiam lagi, seolah tak mendengar pertanyaan Sidul. Angin berembus sedang, meraba kulit keduanya, menyisakan denting suara peralatan yang dimasukkan ke tas alat cukur milik Sidul. Sementara Suhadi, bibirnya mulai bergetar, mencoba merapal satu demi satu ungkapan isi hati pada Sidul. Tampak di raut wajahnya yang kusam, semburat kesedihan dan ketakutan itu begitu lekat. Meski beberapa kali Suhadi coba sembunyikan, "Aku sebenarnya tidak gila," lirihnya. Sementara Sidul mulai merasa iba mendengar pengakuan Suhadi. "Apa peduliku? Lagi pula sudah wajar jika banyak orang menganggapmu gila, sebab tingkahmu itu, Lek," batin Sidul. Ia menggeleng, merasa tak perlu dihiraukan pengakuan Suhadi. "Kamu tidak percaya?" tanya Suhadi. Matanya menatap sayu pada Sidul yang kini juga menatapnya. Diam, Sidul masih tak ingin menggubris pengakuan Suhadi. "Aku begini bukan tanpa sebab. Banyak hal yang tak bisa kubagikan pada orang lain," ungkap Suhadi untuk kesekian kalinya. "Iya, cerita saja sama aku, Lek. Lagian tingkah sampean begitu. Wajar kalau tahunya sampean itu edan. Malah ngedan. Nanti malam kesini." Tak menjawab, Sidul lantas bergegas pulang.
Di malam harinya, Sidul pun datang ke rumah Suhadi. Iya, tepatnya setelah lelaki tua itu memintanya datang ketika rambutnya selesai dipangkas rapi. Assalamualaikum, akhirnya kamu datang, Dul. Suhadi tampak senang. Iya, di rumah sepi, Lek, bosan. Sidul duduk di sisi kanannya, lalu memijat kedua pundak rentak Suhadi, berharap ia senang dan merasa diperhatikan. Sudah lama aku tidak merasakan pijatan dari seseorang, Dul. Padahal dulu Siam sangat rutin melakukan hal ini untukku, ujar Suhadi. Suaranya serak seperti menahan sesak yang berkepanjangan dalam rongga dadanya. Tak berhenti, Sidul hanya mengamati sambil seksama mendengar hala napasnya yang seolah ingin memberitahu sesuatu. Dul, iya, kenapa, Lek? Ia tak lantas menjawab, melainkan diam beberapa saat. Pandangannya pias, menatap seluruh sisi tembok ruangan, lalu tersenyum. Senyum yang seolah dipaksa untuk hadir di bibir itu. Aku menyesal dengan semua yang aku lakukan. Ia menghela napas dalam, menjeda beberapa kalimat yang semestinya terlontar bersama dengan kata penyesalan itu. Apa yang membuatmu menyesal, Lek? Akhirnya, Sidul bertanya, sebab rasa penasaran yang membuncah dalam benak. Lelaki itu masih mengatur napas, mungkin pula mengatur kalimat agar tak sampai salah mengutarakan. Seandainya aku tak ceroboh dalam bertindak, mungkin keluargaku utuh hingga hari ini, tuturnya lirih. Apa ini ada hubungannya dengan desas-desus kabar yang kata banyak orang sampean memuja? Sidul menebak, tapi berharap tebakan itu salah. Suhadi mengangguk, membenarkan tebakan Sidul. Lantas, Sidul menatap lelaki tua yang masih menunduk menyesali nasib, lalu mengelus kedua bahunya, sedikit memberi kekuatan pada rasa sesal yang mungkin membuat pedih hatinya. Lek, lagi pula semua sudah terjadi, sudah berlalu, kata Sidul mencoba menenangkannya. Apa yang membuat sampean sampai semenyesal itu, Mujah? Itu juga, tapi ada hal yang lebih kusesali dari hal itu. Emangnya apa, Lek? Sidul mendadak penasaran. Kematian anak-anakku. Sidul mengangguk, memaklumi. Sementara tatapan Suhadi kini beralih ke langit-langit, seolah menahan bulir di matanya agar tak sampai tumpah. Jadi orang tua, aku serba salah, ucapnya. Sidul mengangguk lagi, membiarkan lelaki itu leluasa mengatur apa yang akan disampaikan padanya tentang perasaannya. Kejadian yang kualami ini jelas akibat keserakahanku. Lalu tumbalnya adalah anak-anakku, istriku, dan terakhir sudah pasti. Suhadi menatap Sidul, menyisakan satu kata yang tak bisa ditebak. Aku. Suhadi tergugu. Isaknya begitu menyisakan. Tobatlah, Lek, mumpung masih ada waktu. Sidul memberi saran. Manusia seperti aku, apa masih dapat pengampunan? Tanyanya. Tentu, Lek, pasti dapat, jawab Sidul. Sidul memang bukan ahli agama, tapi saat kecil pernah mengaji. Ada guru ngaji yang mengatakan dalam salah satu ayat Al-Quran bahwa Allah itu mengampuni semua dosa. Jadi tak ada salahnya seorang hamba meminta pengampunan pada Gusti Allah selama dirinya benar-benar dalam penyesalan, ingin kembali pada jalan yang diridhoi. Menemani lelaki tua yang tak memiliki apa-apa, apa masih disebut enak? Tentu tidak. Tak ada yang Sidul peroleh dari menemani Suhadi selain pengalaman hidup yang ia miliki. Bagi Sidul itu bukan masalah, sebab pengalaman adalah hal paling berharga yang dimiliki seseorang daripada segudang harta tanpa manfaat. Suhadi menatap lama, seolah tak yakin Gusti Allah akan mengampuninya, lalu melempar pandangan jauh entah kemana. Malam itu, anakku Rohimin meminta pinjaman uang sebesar 10 juta, katanya dengan tatapan pias ke suatu sudut. Aku jelas mampu memberikannya, sebab uangku banyak, lanjutnya. Sidul masih diam, membiarkan ia merunut kejadian demi kejadian yang coba ia ceritakan. Hanya saja, kalimatnya terjeda. Suhadi seakan ragu mengungkap apa yang mengganjal dalam hatinya. Kamu bisa memaklumiku kan, Dul? Tanyanya sebelum melanjutkan ucapan yang terputus. Iya, Lek, insya Allah. Sidul mengangguk. Dengan harapan orang tua itu percaya. Suhadi kembali menatap langit-langit ruangan itu. Lalu mulutnya bergetar, mungkin ragu untuk bercerita.
Aku memberinya malam setelah dia telepon meminta pinjaman. Setelah mendapat persetujuan dengan jin pesugihan yang menjeratku, ucap Suhedi. Kini, Sidul bisa melihat cairan di matanya mulai menyembul, menggantung di antara kelopaknya, kemudian tumpah. Suhedi terseduh. Sidul hanya bisa mengusap kedua bahu rapuh itu untuk memberi kekuatan yang semoga bisa menguatkan batinnya. Sidul tahu, tak mudah menjalani hidup seperti yang dialaminya. Jadi maksud sampean, Rohimin meninggal bukan karena gantung diri? Sidul mencoba menebak. Lelaki itu diam, menatap Sidul dengan ragu-ragu, lalu mengangguk. Sidul menelan saliva, antara takut dan tak yakin, tapi tak mungkin orang tua itu bercerita ngawur. Pikirnya, benar Dul, Rohimin, anakku tidak mati karena gantung diri. Akan tetapi, mati karena jerat pesugihan bapaknya. Jerat pesugihanku, pesugihan kafan perawan, tegas lelaki itu. Sidul melotot dibuatnya. Astagfirullahaladzim, istighfar yang banyak, Lek. Semoga Gusti Allah mau mengampuni dosa sampean, ucap Sidul sambil terus mengelus kedua pundak rentanya. Aku takut besok jin pesugihanku menyusulku di sini, lirihnya seraya terisak. Sidul menggeleng dengan segudang pertanyaan dalam benaknya. Lek, tawakal saja. Sampean masih punya kesempatan. Aku temani sampean sampai sampean itu benar-benar ikhlas melepas yang menjerat sampean selama ini. Kamu pikir gampang? Tanyanya. Namun, pertanyaan itu lebih mirip seperti tantangan. Sidul menggeleng cepat. Bukan begitu, Lek. Aku tahu, sulit mungkin lepas dari hal semacam itu. Akan tetapi, sampean belum mencoba. Sidul bisa melihat sedikit harapan di sana, di dalam mata yang ia yakini terhubung dengan hatinya. Ajari aku, ajari aku. Mantap, ia mengatakan itu. Aku bukan tidak bisa, Lek. Ilmu agamaku masih cetek. Lebih baik sampean berusaha berangkat sholat ke musola daripada duduk pas azan. Tapi aku malu, Dul. Malu sama siapa, Lek? Kalau bersekutu dengan setan itu dosa. Iya, Dul, dosa besar. Masih malu sama manusia. Ia diam, menimbang kebenaran yang sebenarnya mungkin sudah hadir dalam hatinya. Namun, sebab dosa yang telah ia lakukan selama puluhan tahun itu, mungkin di sisi lain hatinya tak ingin mengakui bahwa dirinya berdosa. Entah. Ya sudah, Lek, aku balik dulu. Besok kesini lagi ya. Sidul berpamitan. Malam makin larut. Orang tua itu juga pasti butuh istirahat untuk memulai kehidupannya esok. Kehidupan yang semoga dapat menyelamatkan hidupnya di akhir nanti. Terima kasih, Dul. Kamu sudah mau menemani lelaki tua sepertiku. Tapi sepertinya aku tak punya kesempatan lagi. Lek, ngomong apa sih? Sudah, percaya saja. Besok mulai ke musola ya. Suhedi tak mengangguk, tak juga menjawab. Namun, Sidul juga tak memaksa untuk setuju. Setidaknya, Sidul sudah berusaha untuk membawanya pada kebaikan. Tentu untuk hidupnya. Terkadang, Allah memberi hidayah melalui bantuan orang lain. Namun siapalah Sidul? Hanya manusia cetek ilmu yang sedang berusaha menuntun orang tersesat. Tidak yakin bisa membuat Suhedi mau mengikuti ajakannya. Jadi, itu tujuanmu menemani orang gila? Maksudku, Suhedi, tanya Heru. Iya, kasihan. Malam sudah semakin larut, tapi mereka tak juga keliling kampung untuk memeriksa keadaan sebab sibuk membicarakan Suhedi. Orang kalau sudah seperti itu, aku yakin hidupnya gak lama lagi. Heru berargumen. Kamu doain Suhedi cepat mati, sangkal Karno. Heru hanya menggeleng melihat tingkah mereka berdua. Kamu gak percaya, Noh? Lihat saja beberapa hari ke depan. Ayo, muter. Sidul bangkit, menenteng senter, menyalakannya, dan segera melangkah untuk memeriksa keamanan. Dengan bersungut-sungut, akhirnya Karno mau juga beranjak, meninggalkan pos kampling dan berkeliling untuk memeriksa keamanan kampung. Mereka lantas meneliti keamanan di sekitar rumah warga. Tak ada apapun. Malam memang selalu sunyi seperti ini. Hanya sesuatu terlihat berbeda di halaman rumah Suhedi. Kamu lihat apa? Tanya Sidul yang melihat Heru mematung menatap halaman rumah Suhedi. Kamu lihat orang itu, Dul? Sidul dan Karno segera mengarahkan pandangan masing-masing ke arah rumah yang ditunjuk. Keduanya tampak bingung, seolah tak menemukan siapapun di sana. Lihat tidak, Dul? Noh,
Karno dan Sidul saling pandang, kemudian menatap dan menggeleng. Tidak melihat. Mereka menjawab serentak dengan raut wajah yang tak bisa kuartikan, entah ketakutan atau bingung. Dek, Eru menengok ke halaman rumah itu untuk memastikan sekali lagi siapa orang di depan sana yang begitu tepat berdiri di pintu rumah Suhadi. Namun saat pandangannya selesai menyapu seluruh area tersebut, tak ada siapa-siapa di sana. Gelap. Suasana di halaman rumah itu berubah gelap, berbanding terbalik dengan saat ia melihat tadi. Jelas sekali Eru melihat sosok berjubah hitam berdiri tepat di depan pintu itu. Akan tetapi siapa? Kemana perginya orang itu? Eru masih celingukan. Ayo kita balik ke pos kampling, ajak Sidul. Iya, besok lagi dituntaskan rasa penasaranmu. Karno menimpali. Kalian duluan saja ya. Ini sudah malam. Karno membujuk. Akhirnya, Eru pun mengalah dan memutuskan kembali ke pos kampling bersama mereka. Sesampainya di pos kampling, Yudarti, tetangga Suhadi, sudah berdiri di area pos kampling. Entah untuk keperluan apa, wanita itu menyempatkan diri datang ke pos keamanan ini. Padahal, mereka baru saja dari kompleknya. Kang, kalian itu kemana saja sih? Yudarti tampak kesal melihat mereka baru rampung muter keamanan. Ya muterlah yuk, memangnya ada apa? Tanya Sidul, seraya meletakkan pantatnya di atas tikar pos kampling. Dengan wajah panik, Yudarti mengatur napas. Apa belum pada tahu? Yudarti memastikan. Eru yang ingin segera tahu apa keperluannya, lebih memilih diam sambil menuang teh ke dalam gelas dan langsung meminumnya. Tahu apa? Karno bertanya sambil meraup kacang rebus di atas piring. Duh, gimana sih itu loh Pak Suhadi? Katanya tak diteruskan. Yuk, kenapa yuk? Tak sabar, Sidul bertanya ingin tahu. Pak Suhadi meninggal. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Serentak, mereka tak mendengar penuturan Yudarti kaget. Kini, di saat bersamaan, Yudarti mengumumkan berita kematian Suhadi. Lalu, apa mungkin seseorang yang berdiri di halaman rumah Suhadi itu, yang dilihat Eru itu malaikat pencabut nyawa? Rasanya tak mungkin. Oh, tahu, jin pesugihan penjerat Suhadi, pikir Sidul. Mereka bertiga saling lempar pandangan. Lalu, tanpa aba-aba, mereka segera meluncur ke tempat Suhadi. Ayo, dang ke sana, ajak Yudarti. Beberapa orang berkumpul di halaman rumah itu. Bapak-bapak seperti biasa, berjaga di luar, dan ibu-ibu di dalam membaca puji-pujian serta mengurus jenazah. Sini. Melihat mereka berempat datang, salah seorang tetangga yang bernama Pak Dikri melambai, menyuruh mereka ikut berkumpul dengan orang-orang yang sudah lebih dulu datang. Ono opo tolek? Tanya Sidul. Kok ono opo todul? Ya ini Suhadi, sudah waktunya, ucap Lek Dikri sedikit dipelankan. Kedua rekanya tampak menikmati obrolan mereka. Sidul yang sedikit penasaran dengan keadaan Suhadi bergegas masuk, menyalami beberapa bapak-bapak yang ikut menimbrung membantu ibu-ibu. Lalu menuju tempat dibaringkannya tubuh kurus tanpa nyawa itu di depan sana. Rupanya, tetangga sudah melucuti seluruh pakaian Lek Suhadi. Kini, tubuh terbujur kaku itu rapat tertutup kain jarik. Sini Dul, lihat. Kamu kan yang paling dekat akhir-akhir ini sama Lek Suhadi. Barangkali ingin melihat untuk yang terakhir kalinya. Yumina yang duduk di dekat jenazah Suhadi langsung menyuruh Sidul untuk membuka kain penutup itu. Ia penasaran. Lebih tepatnya, Sidul ingin melihat wajah orang yang sudah ia temani hampir setiap hari akhir-akhir ini. Sayangnya, entah sudah berbenah diri untuk menuju alam baka atau belum Lek Suhadi, Sidul tidak tahu. Kesibukan sebagai tukang tak bisa sering-sering menyambangi orang tua itu. Lagi pula saat itu Sidul pikir, siapa dia? Sidul punya keluarga yang jelas harus dinafkahi ketimbang menemani orang tua itu. Ia atur napas sejenak sebelum menyibak kain penutup wajah itu. Kemudian melirik sekilas ke arah Yumina yang kemudian mengangguk. Lalu, astagfirullahaladzim, Sidul terlonjak spontan mundur. Sementara Yumina dan tetangga yang sudah lebih dulu tahu keadaan Suhadi langsung menyanggah tubuh Sidul yang sempat terhuyung lemas. Tanpa kata apapun, para tetangga yang Sidul tetap satu persatu hanya mengangguk seolah mengatakan, ya begitulah keadaan Suhadi. Tubuhnya bergetar hebat, entah rasa apa ini.
Tiba-tiba, sesuatu seolah mendorong dada, terasa mengimpit, sesak, dan membuat mata seketika panas. "Sabar, Dul, sabar." Mereka, para ibu-ibu mengelus bahu Sidul, seperti menyalurkan naluri kekuatan untuk melihat jenazah Suwadi. Ini benar?" tanya Sidul terbata-bata, sebab air mata tumpah melihat kejadian ganjil di depan mata. Yumina dan beberapa tetangga mengangguk, membenarkan bahwa yang saat ini kaku tanpa nyawa adalah Suwadi, si pemuja pesugihan kain kafan perawan. "Kenapa bisa seperti itu, Yu?" Yumina menggeleng, sementara tatapan tetangga yang lainnya sama-sama tidak tahu tentang ganjilnya keadaan mayat Suwadi. Sidul menatap kembali wajah Suwadi yang mulutnya menganga seperti tengah menahan sakit yang teramat sangat. Dengan bola mata melotot hampir lepas dari tempatnya. Dan yang paling mengerikan lagi, sekujur tubuhnya menghitam. Entah apa penyebabnya, masih tak jelas. Atau mungkin yang dilihat Heru itu adalah jin pesugihan. Nggak nyangka ya, Suwadi akhirnya begitu. Rumah mewah dan seisinya ternyata nggak bisa buat jaminan mati enak. Seseorang berceletuk saat menghadiri pemakaman Suwadi. Beberapa di antaranya berbisik dengan suara lirih, seperti membicarakan tentang kematian tak wajar yang dialami Suwadi lewat lirikan mata mereka. Karno, Sidul, dan Heru hanya terdiam, kemudian menggeleng membenarkan perkataan mereka. Betapa nasib kematian Suwadi tak semujur saat hidupnya. Kemudian bergumul dengan para tetangga yang sudah sibuk dengan tugasnya masing-masing untuk memakamkan Suwadi. "Sudah siap, tinggal nunggu mayatnya datang," seru Lek Dikri memberi aba-aba pada kami yang membantu. Detik kemudian, rombongan pengantar jenazah muncul. Tak menunggu lama, proses pemakaman pun berjalan dengan semestinya hingga selesai. Angin berembus sedang menyibak dedaunan kering yang terserak di tanah pemakaman. Hawa yang dingin, sebab mendung berkelayut di cakrawala, seolah ikut menyemarak suasana hari. "Plak, Dul," sapa seseorang setelah menipuk Sidul dengan kembang kamboja yang tepat mengenai punggung tangan Sidul. Sidul yang tengah kusuk mendoakan Suwadi menyudahi doanya dan menoleh ke arah suara yang memanggil. Desau angin menyisir rambut Sidul. Pandangannya mengitari seluruh area pemakaman. Dilihatnya punggung beberapa pelayat yang sudah lebih dulu meninggalkan pemakaman. Sepi, hanya dirinya yang berdiri di sisi kuburan Suwadi. Ia lantas melirik kembang kamboja yang tadi mengenai punggung tangannya, lalu berjongkok untuk memungut kamboja itu. Sekali lagi, pandangannya memutar, tapi sama. Tak ada siapa-siapa selain dirinya dan kuburan Suwadi di sisinya. Pada saat Sidul berpikir sesuatu tentang siapa pelempar kamboja itu, tiba-tiba, "Dul!" Segera, lelaki itu menoleh ke sumber suara. Di sana, tepat di sisi perlawanan antara dirinya dan kuburan, Suwadi berdiri dengan beberapa makhluk hitam menyeringai menyertainya. "Astagfirullahaladzim!" Sidul mundur dengan mata melotot. Tubuhnya sedikit terhuyung karena kaget melihat sosok di hadapannya. "Dul, Sidul," ucap arwah Suwadi. Raut wajah pasrah tergaris di keriput kulit arwah itu. Sementara beberapa makhluk yang mengawalnya menatap bengis pada Sidul dengan tangan mereka memegangi tubuh Suwadi. Sidul masih melotot, napasnya tersengal-sengal semakin cepat. Ia tak dapat lari, pun tak dapat berkata-kata. Hanya entah, tak dapat ia bedakan hal itu nyata atau halusinasi semata. Sebuah kejadian tergambar jelas di hadapannya, bagai film pendek diputar demi terungkapnya kematian si pemilik pesugihan itu. Suasana gelap. Sidul melihat dirinya dan kedua temannya berdiri di jalan depan rumah Suwadi. Lantas, gambar kejadian berubah dengan sendirinya. Sidul yang tadi bersama dengan Heru dan Karno kini berada di sebuah ruangan yang cukup akrab dengan dirinya akhir-akhir ini. "Ini giliranmu, Suwadi." Bayangan hitam tampak berbicara pada Suwadi. Sidul yang masih bingung dengan tempatnya berdiri, ia tak sadar bahwa kini rohnya masuk ke sebuah dimensi waktu. Berkali-kali ia mengucap matanya untuk meyakinkan diri bahwa ia sedang tidak bermimpi. Tidak, aku masih ingin melanjutkan hidup dengan memperbaiki diri. "Pergi kau," pinta Suwadi pada bayangan hitam di hadapannya. Sidul yang mendengar perintah Suwadi lantas tertarik untuk menyaksikan kejadian itu. Perlahan,
dirinya mendekat ke arah Suhadi, berusaha menjangkau lelaki tua itu, ingin memberi dukungan bahwa Suhadi pasti mampu menghindar dari makhluk yang selama ini menjeratnya. Le, Sidul mencoba menyapa Suhadi, tapi tak ada respon. Suhadi tetap menatap bayangan hitam itu dengan tubuh gemetar hebat. Le, Sidul tercengang saat dirinya tahu bahwa tubuh Suhadi tak mampu ia sentuh. Terus, Sidul berusaha menjangkau Suhadi lagi dan lagi, tapi usahanya tak membuahkan hasil. Apa yang terjadi? Sidul bertanya sendiri, seraya menatap telapak tangannya yang tak mampu meraih tubuh Suhadi. Seperti tahu Sidul hadir dalam kejadian itu, bayangan hitam itu menatap bengis ke arah Sidul dengan kedua mata merah miliknya yang lebih mirip seperti tomat matang yang hampir busuk. Jangan, biarkan dia menjalani hidup dan kembali kepada jalan tuanya. Sidul mencegah bayangan hitam itu mendekat. Namun tanpa aba-aba, makhluk itu justru menyingkirkan tubuh Sidul dengan sekali kibasan jubah hitam yang dikenakannya. Brek! Sidul terpelanting ke arah lemari penuh barang koleksi Suhadi. Beruntung, lemari itu tak roboh dan menindihi tubuh Sidul. Ia segera bangkit saat tahu makhluk itu begitu dekat dengan Suhadi dan seperti ingin menyakiti Suhadi. Jangan, bagi Sidul. Ia secepat mungkin ingin menghalangi makhluk itu. Terlambat, makhluk itu sudah lebih dulu meraih leher Suhadi dan mematahkannya. Le, hanya itu yang keluar dari mulut Sidul saat melihat keadaan Suhadi yang kini tak bernyawa dengan mata melotot lebar dan mulut yang menganga. Astagfirullah, innalillahi, astagfirullahaladzim. Sidul menutup wajahnya sebab tangis yang berderai-derai. Detik kemudian, Sidul, seseorang menepuk bahu Sidul. Kamu ngapain di sini? Tanyanya kemudian. Sidul yang tengah menyangka dirinya melihat kejadian bagaimana Suhadi mati, lantas dengan cepat membuka wajahnya yang masih sangat ketakutan. Ditatapnya wajah Karno betul-betul. Sementara Karno diam menunggu reaksi Sidul yang terlihat tampak masih bingung. Loh, Sidul kebingungan. Ia mengucap kembali kedua matanya saat tahu dirinya sudah kembali ada di depan kuburan Suhadi. Kenapa? Tanya Karno, seraya mengguncang lirih tubuh Sidul. Aku tidak di sini, ujar Sidul. Karno celingukan. Disentuhnya dahi Sidul mengecek keadaan rekannya dengan harapan tahu keadaan Sidul. Namun, Sidul langsung menepis tangan Karno. Apa-apaan kamu ini? Aku sehat, waras, tegas Sidul. Takutnya kamu kesambet. Ini di kuburan, Dul. Lihat, apa kamu tadi sampai nangis-nangis? Tanya Karno menyelidik. Sidul mendelik. Sebuah kejadian berputar lagi dalam memori ingatannya tentang kematian Suhadi, membuat dirinya diam cukup lama membiarkan Karno. Dul, ngalamun, ayo. Sudah, jangan bahas di sini. Lebih baik kita pulang saja sekarang. Sidul menarik paksa tangan Karno untuk pulang. Saat perjalanan menuju rumah masing-masing, keduanya masih saling diam, membiarkan perkiraan berkelibat membentuk tanya jawab dalam benak keduanya. Sidul lantas ingat saat Karno berniat ingin melakukan pesugihan demi berkelimangan harta. Lalu tanpa sungkan, akhirnya ia memulai obrolan. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.